Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita hanya membahas fungsi inverse saja. Jadi ini bukan bab baru lagi bagi kalian. Saya rasa semuanya sudah pernah membahas ini, jadi kita hanya mengulang saja ya. Oke, baiklah. Jadi di sini pengertiannya, jika suatu fungsi f itu menyatakan A ke B, jadi F itu memetakan himpunan A ke B, maka ini akan mempunyai fungsi inverse, yaitu F inverse simbolnya, yaitu memetakan himpunan B ke A, jika dan hanya jika F merupakan fungsi bijektif. Ingat ya, bijektif dulu itu berarti dia fungsinya fungsi satu-satu dan pada. Bijektif berarti. Nah, kalau fungsinya bijektif maka fungsi itu memiliki fungsi inverse gitu ya. Nah, ini jika fungsi F memetakan himpunan A ke B dengan pasangan terurut F-nya itu adalah A, B, di mana A anggotanya himpunan A dan B anggota himpunan B, maka inverse fungsi F adalah, F inverse dari pasangan terurut dari F inverse-nya adalah B, A. Jadi dibalik aja. Yang tadinya domain menjadi kodomain dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi menjadi B, A di mana B anggota himpunan B, A anggota himpunan A. Jadi kalau digambar sesuai diagram panah seperti ini ya. Jadi ini fungsi F memetakan himpunan A ke B. Jadi untuk setiap X anggota A dia mempunyai pasangan Y anggota B, jadi Y bisa ditulis FX, artinya pemetaan dari bayangan dari X. Nah, di mana fungsi pemetaan F inverse itu dari B ke A, jadi ini ada kesalahan tanda panahnya ya, harusnya panahnya ke sana. Jadi harusnya ke sana. Yang membawa Y itu ke X atau dari himpunan B ke himpunan A. Gitu ya. Selanjutnya contoh. Udah itu aja ya berarti materinya. Oke, langsung kita bahas contoh. Jadi ini contohnya himpunan A adalah himpunan yang anggotanya ini, himpunan B anggotanya ini. Fungsi F itu memetakan himpunan A ke B ditentukan oleh pasangan terurut ini. F himpunan pasangan terurutnya min 2,1, min 1,1, 0,3, 1,4. Carilah inverse fungsi dari F. Jadi kalau kita gambarkan dengan diagram panah, pasangan terurut ini menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, berarti F inverse-nya itu kita balik, yang tadinya dari A ke B itu menjadi B ke A. Tidak kan ke sini, jadi ke sini. Nah, ini hasil dari F inverse-nya. Jadi yang tadinya min 2,1 berarti kita balik 1, min 2. Min 1,1, 1, min 1 gitu ya. Nah, apakah dia merupakan fungsi F inverse ini? Nah, terlihat bagaimana syarat dari fungsi dulu, definisi dari fungsi, di mana domain dari suatu fungsi itu, setiap anggota domain dari fungsi itu dia harus tepat
harus memiliki tepat satu bayangan di kodomen. Tepat satu artinya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus satu. Nah, di sini kelihatan ya di ini anggota dari B yaitu satu, dia memiliki lebih dari satu pasangan. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Dia hanya merupakan relasi biasa. Nah, relasi ini akan kita bahas nanti bab selanjutnya. Itu ya, di sini karena terdapat dua pasangan terurut yang memiliki ordinat yang sama. Ordinat itu kalau di koordinat kartesius, ordinat itu kan yang di sumbu X-nya. Sumbu X itu kan domain ya, kalau di suatu fungsi sumbu X itu adalah domainnya. Berarti domain di suatu fungsi itu harus tepat satu. Nah ini dia lebih dari satu, jadi nggak masuk. Alasannya karena ini. Selanjutnya contoh yang kedua, ini himpunan A, himpunan B, fungsi G itu membawa himpunan A ke B ditentukan oleh G. Nah ini pemetaannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Carilah inverse fungsi G, kemudian selidikilah apakah inverse fungsi G itu merupakan fungsi. Jadi ini tadi kalau kita gambarkan dengan diagram panah, hasilnya yang ini ya, ini fungsi ya, kelihatan ya di domain dia tepat satu, memiliki tepat satu pasangan di B. Nah selanjutnya kita balik untuk mencari G inverse, itu kita balik dari B ke A. Nah di sini kelihatan domain dari fungsi G inverse 7 elemen B ini tidak memiliki pasangan. Berarti menyalahi definisi fungsi ya. Kan syaratnya fungsi itu tadi memiliki tepat satu pasangan. Nah ini tidak memiliki pasangan, berarti fungsi G inverse ini merupakan relasi biasa. Dia bukan merupakan fungsi. Nah, selanjutnya yang contoh 3, himpunan A dan B-nya ini fungsi H ditentukan oleh pasangan terurut seperti ini. Nah, perintahnya sama seperti soal 1 dan 2. Kita lihat ini tadi pasangan terurutnya kalau kita gambarkan dengan diagram panah hasilnya ini. Maka untuk mencari fungsi H inverse-nya kita balik dari B ke A, hasilnya yang ini. Nah kelihatan ya dari fungsi H ini kan dia fungsi bijektif, artinya dia satu-satu dan pada. Nah kalau kita balik maka fungsi H inverse ini juga merupakan fungsi, tidak hanya berupa relasi. Ya kan, kalau kita lihat domain dari fungsi H inverse, setiap anggota B itu memiliki tepat satu pasangan di A. Jadi ini merupakan fungsi. Selanjutnya contoh yang keempat, yang tadi ya contoh 1, 2, 3 itu kita bahas dengan diagram panah. Sekarang contoh 4 ini kita bahas persoalan mengenai rumus fungsi. Jadi kalau kita diketahui rumus fungsinya saja, tidak diketahui yang tadi. Di sini nggak diketahui rumus fungsi hanya, tapi diketahui pasangan terurutnya, pemetaannya, dan juga anggota dari masing-masing domain dan kodomen. Tapi kalau di soal nomor 4 kita hanya diberi rumus fungsi saja, tidak diketahui domain maupun kodomennya.
Jadi kita cari inverse dari fungsi yang diketahui ini ya. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 1. Jadi ini fx itu adalah y ya. Fx itu y itu bayangan dari x. Jadi fx bisa saya tulis dengan y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kita akan cari dalam bentuk x sama dengan ya. Jadi kita bawa x-nya itu sendiri. Dan misalnya ini di luas kanan, berarti di luas kiri hanya mengandung y. Begitu ya. Di luas kanan mengandung x, di luas kiri mengandung y saja. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini x kuadrat berarti y plus 1. Nah, kalau kita cari x-nya saja berarti akar y plus 1. Di mana x itu adalah f inverse y ya. Sesuai di ini tadi. Nah, y itu adalah bayangan dari x oleh fungsi f. Nah, sedangkan x itu adalah bayangan dari fungsi f inverse x itu bayangan dari fx atau y oleh fungsi f inverse gitu ya. Makanya bisa ditulis itu tadi. Nah, di x sama dengan f inverse dari y karena x itu bayangan dari y oleh fungsi f inverse. Nah, maka bisa kita tulis f inverse sama dengan y plus 1. Jadi fungsi inverse-nya karena ini fx dalam bentuk x, maka f inverse-nya juga x. Kita ganti aja y di sini menjadi x, gitu ya. Selanjutnya yang contoh nomor B, fungsinya adalah x plus 1. Seperti yang tadi, y sama dengan ini. Nah, ini kita kalikan silang. Jadi y x plus 1 sama dengan x. Nah, ini ya bisa sendirilah ya. Ini dikalikan ke dalam, y-nya kita pindah, bukan dipindah sih ya, dikurangi, kedua ruas ini dikurangi dengan y dan dikurangi dengan x. Nah, hasilnya yang ini. Nah, setelah itu x-nya kita keluarkan, y min 1 dan seterusnya sama seperti yang ini, sehingga ketemunya f inverse x adalah min x per x min 1. Udah selesai, cuman itu aja bab kita kali ini, yaitu fungsi inverse. Jika saya ada kesalahan, tolong dimaafkan dan diingatkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.